Kondisi padi sudah mulai menunjukkan perubahan membaik setelah dikeringkan. Upaya aplikasi penyemprotan ya, mak sundep, kresek. Yang paling parah ini sih kreseknya, mak sundep juga tuh sudah mulai pulih. Awal terjadi selerangan karena lingkungan ya, kemarin kondisi habis banjir, jadi airnya itu mengandung zat asam yang sangat tinggi ya. Sudah disemprot pakai prokat, besun, masih nggak mau pulih. Jalan satu-satunya memang dikeringkan airnya sampai benar-benar kering ya. Jadi yang bermasalah itu adalah airnya. Sebenarnya kalau mau aplikasi mungkin bagusnya dikasih kapur ya, kapur pertanian itu. Cuma ini karena kemarin sudah terlambat gara-gara tinggal pas ke sawah, tahu-tahu sudah padinya sudah kuning ya. Sudah aplikasi semprot lalu dipupuk. Setelah dipupuk bukannya hijau, malah nambah parah. Jadi ini setelah kurang lebih 15 hari ya, 15 hari setelah dipupuk, bukannya makin hijau, makin rapat, makin beranak, malah ini semakin pupus. Tapi ya sekarang sudah mendingan. Ini sekarang posisi lagi di airin ya, pakai air dari sumur bersibel, air bening. Ini sekarang bagus lah. Besok lanjut pemupukan, mudah-mudahan lihat kondisi setelah disemprot ya. Kalau menunjukkan perubahan semakin membaik, mungkin akan dilakukan pemupukan selanjutnya ya. Besok kita semprot aplikasi prokat lagi lah, coba biar bakteri yang tersisa ini di daun-daunnya ini biar mati dulu, biar gosong semua ya. Kalau kena kuprokat dia nanti malah setelah aplikasi kuprokat nanti dia akan kering ya ini, karena sistemnya kontak ya. Gimana ini petani ini, sudah kebanjiran 2-3 kali, ini tanam terakhir malah kondisinya begini. Apakah ada harapan untuk panen dengan kondisi yang seperti ini? Ini usianya, umur padi sudah 1 bulan. Saya tanam habis setelah lebaran, 2 hari setelah lebaran ya. Udah 1 bulan lebih. Nah ini punya tetangga, dipasrahkan saja. Jadinya seperti ini karena kondisinya sudah tidak memadai ya. Mungkin dipikirnya terlalu merepotkan jika diurus. Tapi sini saya cuma berusaha ya. Biarpun sudah seperti ini kondisinya, mudah-mudahan masih dikasih rezeki. Ini lahannya 1/4 hektar kurang, mungkin cari padi 10 ton padi 1 ton aja mungkin susah ya. Mudah-mudahan saja dapat lah, cuma cari-cari 1 ton aja gambaran, biar balik modal tanam, modal olah lahannya ya.
kondisinya begini. Sudah dikeringkan sampai benar-benar kering ya, pecah-pecah sampai putih. Untuk hama saat ini yang banyak di area sini itu adalah sundep ya, kupu-kupu kapar putih itu, sama ya inilah kresek. Airnya nggak sehat, kemarin itu banjir, airnya menggenang lama di area persawahan. Sebenarnya nggak terlalu besar, cuma karena kondisi airnya yang nggak bagus ya, warnanya, airnya itu warnanya merah kemarin, sangat apa ya, warnanya sangat gelap kemerahan. Kemungkinannya itu zat asam dari airnya sangat tinggi ya. Ini punya tetangga juga sudah dilepas, nggak diurus lagi ya. Tuh, kondisinya seperti ini, sangat disayangkan. Untuk modal bibit dan ongkos tanam saja ini sudah lumayan, tapi malah disia-siakan. Menurut saya ini cukup disayangkan ya, karena dilihat dari perkembangan padinya yang sebelumnya juga sama seperti ini ya, merah kosong, tapi ini sekarang sudah mulai pulih. Ini kalau diairi, kasih air, disemprot rumputnya, setelah mati lalu dipupuk, mungkin masih bisa lah cari-cari padi beberapa karung ya. Nah, ini anehnya penyakitnya yang ambles itu dia ada di bagian yang tinggi tuh. Itu di sana tinggi loh, di sini yang agak dalam, tapi yang di sana itu dia malah parah, sedangkan yang di sini di area yang lebih dalam malah sedikit lebih bagus ya perkembangan padinya. Nah, ini juga sama, posisinya lebih tinggi ketimbang yang di sana itu, tapi yang di sana malah lebih bagus. Jadi mungkin setelah airnya ini yang di sini ini surut kan ke area yang dalam sana, bakteri atau segala macam zat asamnya itu masih tertinggal di sini, sedangkan airnya bablas keluar atau karena sudah dibuang ya, sedangkan zat-zat yang berbahaya itu tertinggal di area yang lebih tinggi. Nah, ini lebih dalam loh, sedangkan yang di sana itu lebih tinggi. Ini juga sama nih tuh, 1/4 hektar. Kalau digabung yang normal paling cuma 1/8 ya, 1/4 ini pun nggak ada, mungkin sekitar 2300 meter persegi ya. Kalau digabung yang normal paling sekitar 1500, 1000 meternya seperti ini. Kalau ini perkembangannya seperti ini ya, sudah mulai keluar tunas baru. Nah, ini mudah-mudahan bisa pulih ya. Ini tuh sudah keluar tunas baru, yang lama ini udah kering, keluar tunas baru ya. Ini mungkin bakterinya ini udah mati ya, ini udah gosong daunnya. Mudah-mudahan masih bisa terselamatkan. Beginilah kondisinya. Ini adalah untuk padinya, ini adalah jenis padi Impari 32 ya. Secara teori memang Impari 32 ini sangat rentan terhadap jamur hawar daun bakteri ya.
Soalnya ini bukan jenis Inpari 32 HDB, bukan Inpari jenis yang tahan terhadap hawar daun bakteri. Untuk area sini ya ini ada yang nggak ditanami, ini punya tetangga nggak ditanam, sedangkan area sana itu juga sama ya, kondisinya ambles seperti ini, parah terkena serangan kresek. Kalau ada yang bilang asam-asaman, saya masih ragu ini asam-asaman. Saya pikir ini mungkin memang bakteri ya, murni bakteri. Daunnya benar-benar kering. Sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini kawan nggak tanam, ini kita tanam ya. Yang lain sudah mulai menyerah, kita fokus saja berusaha. Semoga rezekinya masih ada.